Yang pertama, setelah membaca berita di media sosial maupun media cetak, saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda baru Kepri, termasuk jajarannya, dalam rangka menindak yang namanya Kampung Aceh di lokasinya di Kelurahan Muka Kuning yang sekarang kita namakan Simpang Dam. Sepakat. Karena sesuai dengan narasi yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, sudah lama, ini sudah berkali-kali dan berulang-ulang penyakit itu, tapi sampai hari ini tidak tuntas. Moga-mogaan dengan berkah Ramadan dan Kapolda baru ini tuntas nih. Masalah ke depan tak ada lagi yang di lokasi tersebut, dan kami juga berharap tidak terjadi juga, artinya pindah ke tempat lain. Ya mentang-mentang namanya diganti menjadi Simpang Dam, TKP-nya berubah. Moga-moga jangan. Maksudnya itu penegasan apakah relokasi? Jangan. Oh, jangan. Kalaupun direlokasi orangnya boleh. Oke. Tapi kegiatannya jangan. Oh. Ya. Karena apa? Saya sudah lebih 30 tahun di Batam ini. Ya. Kenal saya dengan lokasi itu, tapi masuk ke lokasi itu takut. Takut saya, Pak. Sekali saya mau masuk, ajak kawan-kawan, janganlah bang, ya cari perkara aja gitu. Bukan dia cari suara. Apalagi tadi ada data yang disampaikan, hampir 2000 pemilih masyarakat di situ, iya kan? Kalau kami orang hitung satu suara sangat berarti. Betul. Ini 2000 Pak, setengah kursi Pak. Ya, ya. Nah, jadi pesannya saya sepakat itu direlokasi masyarakatnya, karena daerah itu bukan daerah pemukiman yang legal ya. Ya Pak Yuspa ya, kan daerah pemukiman itu daerah industri. Dan juga yang membangun situ bukan developer pribadi-pribadi. Saya yakin itu tidak ada sertifikatnya pemiliknya di situ. Nah, jadi tempat itu karena bukan tempat pemukiman, masyarakatnya direlokasi dengan catatan jangan direlokasi kegiatannya. Karena menyambung dari narasi tadi juga, karena ini sudah lama-lama. Terakhir di bulan Desember datang beberapa keluarga saya, dia kehilangan saudara yang tadinya datang ke Batam, baru sampai di Batam bekerja di salah satu perusahaan, dikontrak 2 tahun, sesudah itu sudah dikontrak, habis kontraknya merasa terima tabungan, pesangon, banyak uang, banyaklah uang untuk orang pencari kerja di usia itu. Dan akhirnya keluarganya itu datang sama saya, Pak Alek, sudah 2 minggu adik saya ini hilang. Ini surat motornya tidak tahu, ini foto motornya, ini gambar adiknya, sudah 2 minggu hilang. Saya bilang, anggota DPRD nggak ngurusin itu, lapor saja sama polisi. Kami arahkanlah laporannya di Polsek di Segulung itu Pak, di Polsek Segulung Desember yang lalu. Kemudian saya juga pesan itu untuk diekspos, namanya daftar orang hilang. Jadi sudah berjalan seminggu, sesudah itu datang lagi sama saya keluarganya, terima kasih bang, dan tunjukkan jalan. Keluarga kami udah balik ke rumah. Bagaimana ceritanya? Aku bilangin. Jadi anak ini merasa banyak uang, dibawa teman masuk ke situ di Simpang Dam.
kemudian lakukan aktivitas di situ sampai berhari-hari, mungkin berjudi. Nah, kalau berjudi ini saya tahu nih. Nah, saya mengalami, tahu tempatnya, tapi bukan pelaku kan? Bukan pelaku. Pokoknya kegiatannya saya tahu. Masa lalu. Masa lalu ya kan. Mohon izin Pak Kapolres. Masa lalu bukan jadi anggota DPR. Betul. Iya. Tapi dengan jadi anggota DPR insya Allah lebih baik. Jadi seminggu lah sesudah itu dia mengucapkan terima kasih. Adiknya sudah pulang, tapi dengan sedih mengatakan uang adiknya itu sudah tak ada lagi, motornya itu sudah tak ada lagi, ATM-nya sudah habis. Mana adiknya? Aku bilang. Nah, terus aku tanya, apa ceritanya kau masuk ke situ? Iyalah Pak, pertama dikasih menang, kemudian ingin menang lagi, akhirnya kalah sekali, 2 kali, 3 kali, waktu berjalan akhirnya kalah banyak. Penasaran, rasa mau menang lagi, ambil uang di ATM. Penasaran lagi, motor digadai, handphone digadai di lokasi situ. Ternyata ada itunya, bandarnya, ya kan? Kalau tidak ada bandar, tidak mungkin berhari-hari. Ya. Terus apa yang ada sekarang? Dan tidak ada lagi. Itu terakhir bulan Desember datang. Sebelumnya, ya sesuai dengan narasi saya tadi kan, sudah bertahun-tahun, sudah sering itu, ya karena yang terakhir makanya kebilangin ada data. Sebelumnya saya tidak mau ngasih data, karena juga tidak melapor ke polisi. Tapi begitu saya arahkan melapor ke polisi, itulah kenyataan. Artinya kegiatan itu memang tidak menguntungkan, membawa masyarakat yang sudah jadi saja dari kampung datang ke Batam karena dia punya kemampuan bisa bekerja di perusahaan, ya. Artinya kan masyarakat yang sudah jadi itu pun bisa habis. Apalagi masyarakat yang tumbuh itu sudah menjadi suatu perkampungan. Ya, kalau jadi perkampungan kegiatan kan tidak hanya itu, banyak, ya kan? Sehingga bukannya kita untuk kesejahteraan masyarakat, itu bisa membuat mungkin Pak Kapolres tadi bermimpikan ada yang lahir dari situ menjadi anggota DPRD. Tapi tidak tertutup juga jadi menjadi mafia besar, ya kan, yang akan menghancurkan generasi kita ke depan. Nah, makanya saya awali tadi dengan apresiasi dengan pihak kepolisian. Moga-moga lah kegiatan ini bisa dituntaskan. Apalagi sudah ikut Pemko Batam. Nah, kalau nanti Pak Asisten, Pak Yuspa, kalau perlu nanti provinsi dilibatkan silakan aja. Nanti saya akan bicara juga dengan itu. Kita berharap kegiatan kali ini bisa tuntas. Masyarakatnya dipindahkan. Sehingga yang tadinya komunikasi yang terbentuk yang tidak bagus, dengan dipindahkan orangnya bisa. Kemudian pelaku kejahatannya dihukum. Kalau perlu dipublish, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan besok ada lagi Pak Kapolres. Dipublish saja kalau ada, kalau memang sudah dia melakukan, yang jelas kejadiannya ada, pasti ada pelakunya. Kecuali tak ada kejadian, tak ada tempat, mungkin bisa ini disembunyikan. Tapi karena ada kejadian, ada tempat, ini pasti ada pelakunya. Nah, dipublish saja itu. Kalau itu moga-mogaan kalau dia tidak dihukum, moga-mogaan dia bisa bertobat lah.